Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Febri. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pahlawan Injil dari Batak. Namanya adalah No Mensen. Jadi No Mensen ini lahir di Denmark. Denmark itu di luar negeri jauh dari Indonesia pada tanggal 6 Februari 1834. Nah, No Mensen ini berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Maka dari itu, ia sudah terbiasa mencari nafkah sejak usia kecil untuk membantu orang tuanya. Pada usia 7 tahun, dia memilih menggembalakan angsa daripada harus bersekolah. Nah, pada usia 8 tahun, dia menggembalakan domba. Dan pada usia 9-11 tahun, dia bekerja pada petani yang kaya raya. Dia belajar membajak sawah, dia belajar untuk membuat atap. Jadi dia menjadi tukang bangunan juga. Dan bersyukurlah kita di usia yang sejak kecil kita diberi kesempatan untuk bersekolah. Kita diberi kesempatan untuk memiliki banyak teman dan menghabiskan masa kecil kita untuk belajar dan bermain. Beda dengan No Mensen. Jadi No Mensen ini sejak kecil sudah harus mencari nafkah, cari uang buat hidup No Mensen sehari-hari gitu. Nah, pada usia 20 tahun No Mensen memutuskan untuk menjadi penginjil. Apa itu penginjil? Penginjil adalah seseorang yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Jadi si No Mensen ini hatinya terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Batak. Tapi tidak hanya memberitakan firman Tuhan loh, si No Mensen ini juga bisa mengobati orang sakit. Kok bisa sih No Mensen ini mengobati orang sakit? Iya, karena dulu ayahnya dan keluarganya belajar tentang farmasi. Farmasi itu apa? Tentang obat-obatan, tentang cara menyembuhkan penyakit gitu. Apa sih yang dapat kita pelajari dari No Mensen? Nah, No Mensen ini memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dia memiliki keberanian untuk bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, kita juga harus memiliki keberanian seperti No Mensen. Kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur atas hidup kita yang begitu luar biasa Tuhan pelihara, sehingga kita masih bisa belajar, kita masih bisa bermain. Nah, maka dari itu kita juga harus berani menyaksikan kebaikan Tuhan. Misalnya, kalian pernah sakit atau kalian pernah jatuh dari sepeda. Nah, karena kalian ini berdoa sama Tuhan, meminta kesembuhan, jadi Tuhan menyembuhkan kalian. Nah, itu juga bisa. Kalian bisa bercerita dengan teman kalian. Seperti itu. Oh iya, Bu Febri mau sampaikan, kalau di Batak itu ada rumah adat Batak, ada tari-tarian, namanya tari tortor. Ada juga alat musik dari Batak. Nah, nanti Bu Febri tunjukkan foto-fotonya ya. Oke, sampai sini dulu cerita No Mensen. Bye!